Alhamdulillah sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya akan mengangkat tema yang agak berbeda. Temanya itu mengenai nebengers dan sudah ada Mbak Putri. Assalamualaikum Mbak Putri. Mbak Putri ceritain dong kenapa sih nebengers itu bisa ada? Jadi nebengers ini ada itu dari salah satu pencetusnya, founder Bang Eas. Dari pengalamannya dia sih, jadi melihat di jalanan Jakarta banyaknya kursi-kursi kosong dan satu mobil misalnya cuma satu orang gitu, nah dia kepikiran kenapa nggak, sementara jalanan udah macet, macet luar banget, biasa. Kenapa kursi-kursi kosong itu nggak diisi aja gitu, kenapa nggak saling berbagi, kan lumayan juga bantu mengurangi kemacetan kan. Nah dari situ terbentuklah nebengers kayak gitu. Dan nebengers sendiri itu sudah berlangsung berapa tahun ya? Nebengers sendiri itu berdiri udah dari Desember 2011 sampai sekarang. Jadi udah hampir mau 3 tahun iya, ya? hampir mau 3 tahun. Awalnya itu dari berapa pemilik mobil dan ada berapa yang menebeng? Awal pertama kali tuh dari foundernya sendiri sih ya, kalau nggak salah. Jadi pas ke Jogja atau kemana gitu, ada yang mau beri tebeng. Sampai luar kota? Iya, sampai Aku luar pikir kota. cuma di Jabodetabek atau bahkan di Jakarta aja? Iya, distriknya udah 8 sampai Lampung juga, sampai Jogja, Solo, kayak gitu-gitu. Jadi, tapi kan pasti awal-awal dimana menemukan masa-masa yang mungkin Mbak Putri sendiri kan juga mengalami yang percaya nggak ya gitu loh, apalagi kita perempuan, kira-kira nyampe nggak ya, aku dibawa kemana ya gitu, ada rasa seperti itu dong pasti ya? Iya, awalnya pasti ada, cuma kayak aku dari aku sendiri sih, aku coba cari tahu dulu ini nebengers ini apa. Nah terus juga di nebengersnya sendiri itu ada kayak tips amannya, jadi kita bisa ikutin tips-tips aman itu. Nah, kalau dari Mbak Putri sendiri, apa sih yang Mbak Putri akhirnya memutuskan untuk gabung di nebengers ini? Kalau aku sendiri sih karena aku ngerasa, karena aku kan biasa suka naik angkutan publik kan, nah banyak angkutan publik yang kayak fasilitasnya juga masih kurang layak gitu kan. Jadi aku kenapa, yaudah coba aja naik ikut nebengers ini, karena kebanyakan nebengers ini kan pakai kendaraan pribadi juga yang lebih lebih aman. Iya, lebih aman, lebih layak juga. Ikutnya Mbak Putri dari mana ke mana waktu itu? Aku kalau pertama sih ikut kopdarnya dulu. Kopdar tuh apa? Kopdar Kopi Darat, kayak pertemuan anggota-anggotanya. Terus? Nah terus pas di Pejaten, di situ nanti ketemu sama ada namanya Bang Gama gitu. Ternyata dia rumahnya deket rumahku. Jadi dari situ, dari tempat kopdar ke rumah aku nebeng dia kayak gitu. Dari Pejaten sampai Ciganjur itu pertama kali nebeng. Terus, nah proses pendaftarannya gimana? Kalau pendaftarannya biasanya kita cukup follow nebengers, terus ada juga di webnya nebengers, nanti di situ kita bisa daftar. Kalau udah daftar, udah follow, bisa langsung posting rute di lewat Twitter kayak gitu. Udah nanti bisa langsung transaksi nebeng-nebeng. Kan kalau kita bicara mengenai jam kerja orang kan berbeda-beda gitu. Pasti jamnya jam sekian, atau bagaimana gitu proses untuk bisa bertemu antara pemilik mobil dengan para yang menebeng tadi? Emang kadang nggak semuanya dapat sukses tebeng menebeng, tergantung arah, terus tergantung jamnya juga. Nah biasa kalau misalnya kita posting rute, kalau ada yang searah, mereka kayak mention balik kita, oh mau bareng nggak nih, kebetulan searah kayak gitu-gitu. Kalau lagi nggak ada, ya mungkin bisa dicoba next berikutnya kayak jadi gitu. Setiap hari melakukan check and recheck gitu ya. Siapa yang bisa gue tebengin ya hari ini kadang, gitu. Suka ngepoin tele juga nih, oh ini biasanya dia kasih tebengannya jam segini nih, kayak gitu. Rutenya ke misalnya Ciganjur ke Kuningan kayak gitu. Ada yang rute tetap sih. Ada kriteria khusus nggak untuk orang yang memberikan tebengan? Memberikan tebengan biasa. Atau si pemilik mobil ada kriterianya khusus nggak? Kriteria nggak ada sih, yang penting dia punya kendaraan, nggak mesti punya kendaraan juga. Motor sih. Juga ada? Motor iya. Motor juga? Motor iya, kita kadang share-nya juga motor, kadang juga share taksi juga bisa. Jadi pas kursi kosongnya itu bisa terisi gitu, jadi kadang bisa lebih hemat juga kayak gitu-gitu. Kecuali angkotnya. Angkot kadang ada juga. Pernah naik CL komuter lain bareng-bareng kayak gitu. Kayak gitu. Untuk masalah biayanya gimana, Mbak? Kita bicara mengenai mobil pribadi ya. Artinya ada nilainya atau memang
seikhlasnya atau bagaimana? Nah, kadang biasa pas posting rute itu ada share, misalnya share sesuai kesepakatan. Jadi misalnya tergantung mau share bensin, share tol, kadang cuma share sarapan juga pernah ada, share cerita, kadang ada yang free juga kayak gitu. Tergantung kesepakatan sih biasanya. Lucu juga, share cerita terus tapi bisa selamat sampai rumah. Iya. Cuma bermodalkan share cerita aja ya. Kepercayaan juga sih. Mungkin emang karena satu niat, satu tujuan juga sih untuk membantu mengurangi. Tapi kalau untuk Mbak Putri sendiri berasa banget adanya Nebengers Iya, itu? berasa banget. Justru aku malah kayak apa ya, semakin nyaman gitu ya dengan Nebengers. Selain apa? Tadi dari rumah ke sini naik Nebengers juga? Nebeng. Oh iya? Iya. Oh ya? Nebeng temen share bensin. Oh, iya, terus? Iya, jadi lumayan juga manfaatnya banyak. Selain bisa kadang lebih murah, terus juga lebih efektif kayak naik motor juga. Jadi apa? Nggak kena macet, terus juga networking sih, jadi punya banyak teman, punya keluarga baru. Di situ sih nyaman. Gitu. Kalau boleh tahu kegiatan Nebengers itu apa aja ya Mbak? Selain tadi antara menemukan si pemilik kendaraan dengan para penumpang, ada kegiatan-kegiatan lain di Nebengers? Ada. Saat ini kita lagi ngadain kayak semacam program charity gitu untuk saudara di Gaza. Jadi kita kayak galang dana dalam bentuk garage sale. Nanti hasil penjualannya itu kita sumbangin untuk saudara-saudara di Gaza kayak semacam itu. Itu salah satu bentuk charity dari Nebengers itu sendiri ya. Nah, terus sekarang ini anggotanya sudah banyak Mbak? Iya, kalau untuk di Twitter sendiri itu udah 65.000 lebih. Oh iya? Iya. Nah, yang menarik adalah kalau kita bicara luar kota. Iya, luar kota. Itu sampai ke mana aja sudah? Ke Jogja, ke Solo, terus di Lampung juga ada. Kadang ini juga saat ini kita lagi ngadain program ini Nebeng Mudik. Jadi bisa mudik gitu tergantung rutenya juga, kadang ada sampai Bali, tergantung ininya sih cari rutenya kemana kayak gitu. Nah, kita akan ngobrol lagi mengenai Nebeng Mudik ya Mbak. Mungkin kan kita bisa share ya, kita masih ada beberapa waktu lagi yang bisa kita bagikan ke teman-teman bagaimana bisa menjadi anggota untuk Nebeng Mudik ini. Iya. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya dan juga dengan Mbak Putri. Mbak Putri, ceritain dong mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Nebengers, Nebeng Mudiknya. Iya, Nebeng Mudik ini jadi salah satu program Nebengers di mana biasa kan mendekati Lebaran gini kan orang-orang pada pulang ke kampungnya masing-masing. Nah, kadang kan juga pulang kampung ini kan tiketnya juga mahal dan sudah habis. Iya, kadang itu kan. Nah, dari situ walaupun ada, kita belinya di calo dengan harga 2 kali lipat. Iya, bisa gitu. Nah, dari situ makanya terbentuk kayak Nebeng Mudik. Nah, jadi di sini kita bisa kayak posting rute, misalnya mau ke kampung mana gitu, nanti lewat Twitter. Nanti dari situ si pemberi tebengan misalnya ada yang Sarah bisa langsung mereka pergi untuk bareng-bareng untuk berangkat ke kampungnya gitu. Tapi sampai tempat yang dituju atau mungkin harus turun di salah satu halte atau apa gitu? Tergantung ininya juga sih, kayak negosiasinya memang negosiasi antara penumpang dan pemilik kendaraan saja. Iya, negosiasinya itu kalau Nebengers hanya membantu memfasilitasi mempertemukan mereka kayak semacam itu. Sisanya nanti mereka yang aktif sendiri, kayak misalnya nanti mau janjian di mana, terus berangkatnya jam berapa, turunnya di mana, semacam itu. Nah, terlepas dari itu semua, artinya kita juga harus melihat dari sisi keamanan gitu ya, kehati-hatian gitu. Pernah nggak ada kejadian yang benar-benar yang
kita kan mungkin tidak saling mengenal ya antara penumpang dan juga pemilik kendaraan gitu, yang ada cerita yang Kalau sejauh pengalaman kalau sejauh buruk? ini sih aku belum pernah dengar ya untuk kayak pengalaman buruk-buruk gitu dari nebengersnya sendiri sih biasa melakukan semacam preventif gitu. Jadi misal setiap transaksi dilarang kayak melaporkan, ngasih tahu nomor-nomor pribadi kayak gitu. Kalau bisa diminimalisir, terus juga bisa dicek juga timelinenya kayak gitu, followersnya berapa, terus dia cara nge-tweetnya tuh seperti apa gaya bahasanya tuh baik atau gimana. Nah dari situ sih bisa muncul reputation, semacam reputation si pemberi tebengan ini atau enggak pencari tebengan. Nah dari situ juga tergantung kitanya sih mau nebeng atau enggak, kan bisa melakukan tindakan kayak preventif tersebut ya. Terus bisa mungkin ya lakuin kayak tips itunya dulu sih biar Kegiatan dari Nebenger sendiri selain nebeng mudik ada charity-nya apa aja? Charity-nya pernah juga kita ke panti asuhan kayak gitu. Terus juga kemarin di bulan Ramadan ini kalau nggak salah distrik Bandung tuh kayak bagi-bagi takjil ke para pengguna di jalan semacam itu. Itu bagian dari kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan ini ya. Iya. Tapi kedepannya kira-kira apa aja yang pengen dilakukan Nebenger? Ini lebih besar lagi ataupun misalnya lebih merambah ke kota-kota lain? Iya, mungkin ingin lebih memperkenalkan Nebengers lagi kayak ke masyarakat umum gitu. Terus juga selain itu Nebengers kalau nggak salah aku dengar tuh mau ada semacam karir kurir dan aku lupa. Pokoknya karir kurir. Jadi dia mau kayak mensejahterakan anggotanya gitu. Jadi yang mau ikut kayak sebuah penghargaan atau bukan penghargaan. Jadi karena kebutuhan dari menebeng karena yang misalnya jamnya nggak sesuai kayak gitu kan. Jadi nanti bisa juga karir kurir ini kayak membantu mereka, tapi ini lebih ke biaya sih ya, ada biayanya gitu. Oh tapi oke. Jadi artinya ketika memang antara pemilik kendaraan dan dengan penumpang gitu mengalami suatu hal yang misalnya jamnya tidak sama atau misalnya kondisi, nah sekarang fasilitas yang ingin diberikan adalah karir kurir ini. Iya, karir kurir, tapi aku masih belum terlalu ini. Dalam bentuk apa kendaraannya? Mungkin kayak motor bisa, mobil bisa, tergantung ininya sih. Kalau nggak salah sih ini baru mau di penyuluh baru mau, maksudnya baru dalam tahap wacana ingin dipromosikan gitu ya si karir kurir ini mungkin setelah Lebaran ya. Akan kedepannya akan lebih membesarkan lagi lewat misinya si karir kurir ini. Iya, karir kurir salah satunya untuk membantu ini sih, kayak nggak cuma tebeng-menebeng kayak sekedar tebeng-menebeng aja, jadi kayak mau bantu mensejahterakan anggotanya juga, misalnya belum punya pekerjaan misalnya gitu kan. Oh, jadi membuka lapangan pekerjaan untuk mereka menjadi supir gitu. Bisa juga karir kurir, misalnya ada yang kadang di Nebengers ini kan ada yang punya usaha juga. Nah, kadang kan butuh kalau untuk antar barang kayak gitu-gitu. Kurirnya. Nah, di sini juga kita ngebantu. Jadi menyediakan SDM-nya untuk mereka-mereka yang memang pekerjaannya ternyata membutuhkan tenaga-tenaga kurir tadi gitu ya. Tapi itu masih nanti dijelasin. Tapi kan tahun ini ya, tahun ini kan akan mengembangkan di tahun ini. Nah, kalau misalnya keberadaannya Mbak Putri sendiri sekarang ini sudah menjadi apa di karir kurir? Enggak, kalau aku baru masih anggota di Nebengers aja. Di Nebengers, jadi setiap distrik itu punya kepengurusan. Jadi kalau di Jaksel sendiri itu yang paling atas tuh ada lurah kita sebutnya. Nah, aku ngebantu lurah ini. Jadi aku jadi sekdanya di Jaksel. Nah, itu tugas dan tanggung jawabnya apa, Mbak? Tugasnya kayak bantu memberikan informasi juga dari yang pusat ke para anggota, terus juga bantu mengkontrol anggota-anggotanya juga, terus kayak kita juga bikin kegiatan-kegiatan untuk saling memperkenalkan satu sama lain. Itu pun tak ada bayaran? Nggak ada. Nggak ada bayaran ya. Jadi artinya memang Mbak Putri di situ juga
memberikan tenaga waktunya secara sosial Iya, ya. sosial. Dan perjalanannya dilakukan dengan nebengers juga dari rumah ke tempat pekerjaan. Enggak, itu Atau bisa bekerja di rumah? Di rumah. Oh. Jadi kita cuma bantu mengkontrol kayak gitu aja. Nanti untuk kodim Jaksel sendiri biasa suka ada kayak rapat kepengurusan kayak semacam itu Nah, sih. ada hal juga yang menarik misalnya gitu ya, ada barang ketinggalan misalnya. So far sampai saat ini barang itu kembali ke pemiliknya, pernah nggak ada kejadian seperti itu? Pernah Pernah. pernah di tim Bogor kalau nggak salah. Jadi buku atau apa gitu ketinggalan. Jadi itu diantar lagi sama yang si pemberi tebengannya. Baik bener ya. Iya. Udah Kadang nebengin terus harus balikin buku. Nggak, kadang emang dari situ emang baik, anggotanya tuh baik-baik banget sampai kita tuh ngerasa kayak keluarga banget di situ. Bukan ngerasa apa sih, bukan tadinya orang asing gitu, tapi pas sudah kenal justru malah deket banget. Jadi bukan hanya sekedar memang yang ya sudah memberikan tebengan gitu, tapi kan tadi Tetap bisa silaturahmi. dibilang tidak hanya share bensin gitu ya, tapi share bahkan sampai share sarapan. Iya. Udah gitu share cerita pun juga menjadi salah satu yang bisa menemani si pemilik mobil tidak merasa kesepian Iya, dan sampai apalagi- tujuannya. Iya, paling kalau macet kan kadang suka bosen juga kan sendirian. Nah, kalau ada yang nemenin kan lumayan jadi enggak. Nah, Mbak Putri, kita akan ngobrol lagi mengenai Nebengers setelah yang satu ini ya, sahabat Zakat TV. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya dan juga dengan Mbak Putri. Mbak Putri terjun memutuskan bergabung di Nebengers. Mbak Putri juga mempunyai keahlian lain ya. Kalau nggak sekarang ini lagi mendesain baju muslim. Iya, Atau- hobi aku lagi hobi gambar-gambar baju muslim kayak gitu. Terus dari situ nanti dijahit, ya udah. Emang backgroundnya? Enggak sih, backgroundnya aku akuntansi. Mhm. Cuma karena punya hobi suka apa fashion kayak gitu, gambar-gambar semacam itu, ya udah sambil mengisi waktu luang, jadi ya udah aku manfaatin aja. Sudah berapa banyak desain yang sekarang dibuat? Berapa ya? Baru sedikit sih. 20 kurang. Apa yang menarik dari Mbak Putri memilih untuk desain baju muslim aja deh gitu? Dari akunya sendiri kan muslim gitu kan, terus juga melihat perkembangan fashion muslim yang udah cukup luas juga, ya Ya udah. kita sebagai perempuan bangga ya Iya, sekarang iya. sudah tidak kalah secara gaya gitu ya. Jadi ya dari situ sih kenapa nggak coba bikin baju aja, baju muslim kayak gitu. Dan biasanya lebih ke model apa? Lebih model gamis atau model casual atau bagaimana? Lebih ke kadang ke casual, terus kadang juga kayak formal gitu, dress macam itu untuk ke acara formal. Tapi untuk menjahit sendiri bisa? Lagi ini kursus. Lagi kursus. Iya. Tapi kalau misal menggambar itu berarti memang sesuatu ilmu yang otodidak Iya, ya. atau tidak. Kayak gitu. Dengan sendirinya mengisi waktu yang cukup luang dengan membuat model-model baju dan juga menjadi salah satu anggota Nebengers yang cukup aktif gitu ya. Iya. Nah, Mbak Putri sendiri gitu ya, ketika melihat memang Nebengers ini ada, apa waktu itu yang Mbak Putri rasakan? Wah, pas banget nih gitu. Iya, pas tahu Nebengers, wah ini kayaknya aku banget nih. Gitu. Coba gabung gitu kan. Ternyata makin kesini kok nyaman banget gitu. Sudah berapa lama Mbak Putri bergabung? Aku gitu? udah 1 tahun lebih. 1 tahun. Lebih, ya dari situ ngerasain manfaatnya banget, ya udah jadi lumayan aktif sih sampai. Sebagai orang akuntansi kan pasti berhitung ya. Emang kalau misalnya pada saat waktu itu gitu, secara cost transportasi berkurang berapa Mbak? 50% ada karena ada Nebengers ini?
bisa dibilang. Iya, 50%. Oh ya? Karena juga dulu kan aku pas awal-awal gabung masih kuliah gitu kan. Nah, kebetulan ada yang searah gitu. Kadang kalau misalnya naik ojek kan biayanya cukup mahal juga kan. Ya, jadi pas kebetulan ada nebengers ini udah kenal juga sama si pemberi tebengannya, Bang Kamal. Jadi kadang suka free kayak gitu. Untuk mahasiswa Iya, free mahasiswa, katanya. iya. Tapi kalau untuk yang, nah anggotanya sendiri lebih banyak yang bekerja atau mahasiswa atau anak sekolah? Kalau anggotanya sendiri saat ini yang banyak tuh kantoran. Kantoran. Mahasiswa juga banyak, cuma kalau untuk sekolah yang kayak gitu-gitu masih sedikit. Masih sedikit ya. Kebanyakan kantoran dan mahasiswa. Yang banyak mungkin kan kalau bicara yang memiliki SIM juga kan pasti Iya. harus yang sudah berumur cukup ya gitu untuk yang memberi. Pernah nggak mendapatkan tebengan yang ugal-ugalan gitu? Atau yang memang ngerasa, aduh kok nyetirnya gini banget ya gitu? Pernah. Terus? Iya, ya paling nanti pas ini sambil bilang juga sih bawanya pelan-pelan aja atau gitu. Terus kan dia bisa gini, kan mobil saya gitu. Enggak juga sih. Nggak, terus udah gitu? Kadang juga setiap kita habis melakukan transaksi nebeng-menebeng, kita kayak memberikan cerita nebeng. Cerita nebeng ke posting ke Twitter, nih kita nebeng ini bawanya kayak gimana, terus juga orangnya gimana, asik atau enggak, kayak gitu. Tapi untuk orang yang memiliki memberikan tebengan tidak merasa tersinggung gitu, kok ini gitu? Tapi sejauh ini sih rata-rata cerita nebengnya sih ini sih Fun-fun aja gitu ya? Fun-fun aja. Terus? Paling cuma ya diingetin aja saat itu, nggak sampai kita apa sih posting ke ini juga sih diingetin. Kadang pas udah diingetin gitu, oh iya mungkin dia lupa kali ya kan bawa orang biasanya sendiri gitu ngebut atau apa bawa orang kayak gitu. Nebeng, pernah nggak yang mengalami nebeng dengan sepasang suami istri atau orang yang berpasangan gitu? Pernah. Berpasangan. Terus enak pas nggak pacaran gitu. pengalamannya? Kebetulan malah nggak enak sih, nggak dikacangin gitu. Mereka Oh, iya? juga ngajak ngobrol kita. Apalagi kan maksudnya untuk orang asing gitu ya kan? Terus? Ya mereka welcome aja sih kan, karena satu tujuan juga kan ya mungkin. Jadi ya gitu. Enak-enak aja gitu. Dan maksudnya ngobrolnya nyambung-nyambung aja. Atau misalnya nebeng dengan orang tua, suami istri yang sudah tua gitu. Ada cerita-cerita yang menarik apalagi Mbak ketika Mbak menemukan, kan pasti menemukan keluarga baru gitu ya, sahabat baru, atau pernah ada cerita yang benar-benar yang menjadi suatu inspiratif buat Mbak Putri pada saat waktu itu? Kalau aku pernah dulu waktu di Solo, jadi sempat mau nebeng sama namanya Om Nowo gitu kan. Jadi pas saat itu aku lagi naik gunung. Nah kebetulan janjiannya itu aku telat dari waktu janjian, nggak bisa ngabarin sama sekali. Nah kan posisinya di gunung. Iya. Terus akhirnya ya udah ketinggalan tebengan, dan itu saat itu aku belum beli tiket pulang semacam itu. Nah terus ternyata dari si yang Om Nowo dan teman-teman yang nebeng di situ, mereka justru malah cariin aku tebengan lain yang searah gitu. Dan akhirnya aku dapat dari Jogja ke Jakarta saat itu. Ya, jadi dari situ kayak ngerasa kekeluargaan banget gitu, sampai dicariin, padahal aku yang salah. Iya, aku yang bisa salah. Dibilang ya gitu. Karena nggak ngabarin juga kan saat itu, sinyalnya juga ini udah merasa bersalah banget, tapi mereka justru malah ngebantuin aku buat cari tebengan pulang kayak gitu. Nah terus pada saat Om tadi gitu ya, dia sudah meninggalkan Putri gitu karena mereka tidak ada kabar sama sekali. Terus dia memberikan informasi itu ke Twitter itu, maksudnya ke grup ya? Iya, ke grup. Terus juga kebetulan kan dia tahu ada yang mau dari berangkat Jogja juga, ya. Jadi dia bantuin mempertemukan aku sama si pemberi tebengannya, si Iwan kayak gitu. Akhirnya sampailah di Jakarta. Oh ya? Iya. Artinya memang kekeluargaannya cukup luar biasa dan cukup erat ya. Artinya tidak hanya ya sudah, artinya kan kamu yang penting untuk nebeng sama saya gitu, tapi tidak ternyata sebatas itu ya. Tapi benar-benar ada rasa titik di mana ya, oh Putri harus yang tadinya Putri menjadi tanggung jawab kita gitu, tapi kan ternyata tidak bisa pulang bareng, dan mereka membantu untuk mencarikan tebengan lain. Sampai segitu ya kepeduliannya ya. Dan sampai sekarang ini mereka masih terus bergabung bersama gitu, maksudnya menjalin silaturahimnya masih tetap terjaga. Masih sampai sekarang. Kegiatan-kegiatan apalagi selain misalnya tidak hanya dalam rangka Ramadan atau Lebaran, saya mengadakan pertemuan berapa
bulan sekali, dan biasanya apa sih yang mereka sampaikan atau mereka ceritakan? Kalau di Jaksel sendiri emang biasanya setiap sebulan sekali ada pertemuan gitu. Biasanya kayak saling, tujuannya sih lebih ke untuk memperkenalkan sama anggota ya, tak kenal maka tak nebeng gitu kayak. Tak kenal maka tak nebeng, itu tagline-nya ya. Terus ya dari situ kayak intinya sih kita juga mau memfasilitasi mereka untuk membangun kepercayaan satu sama lain sama anggota gitu. Karena juga ada kayak karaoke bareng, terus makan bareng, nonton bareng, sport juga kadang bareng di weekend kayak gitu-gitu, ada night run semacam itu. Wah, hebat ya Nembengers. Nah, Mbak Putri, ternyata waktu juga yang harus memisahkan kita. Mudah-mudahan ada lain waktu yang bisa mempertemukan kita lagi. Terima kasih informasi mengenai Nembengers-nya, dan mudah-mudahan nanti karir-kurirnya juga bisa terlaksana dan bisa membantu memfasilitasi para pengusaha-pengusaha yang benar-benar benar-benar membutuhkan jasa kurir dan memberikan juga lapangan pekerjaan ya. Iya. Sahabat Zakat TV, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Putri mengenai Nembengers. Mudah-mudahan Nembengers ini sangat bermanfaat untuk teman-teman Zakat TV. Dan insya Allah minggu depan kita akan ketemu dengan tema dan narasumber yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.